Salam sejahtera dan selamat pagi, kekasih GKPS TV yang berhormat. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menguduskan kami, karena Engkau membuat kami layak bagimu sehingga kiranya kami dapat hidup sebagai anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi nats firman Tuhan untuk kita dari surat Tesalonika yang pertama, 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara-saudara, pada nats ini ada istilah yang memang sungguh-sungguh kedengaran baru bagi kita, ialah bahwa janganlah kita melakukan yang cemar, tapi lakukanlah yang kudus. Saudara-saudara, dalam Alkitab, dalam nats Alkitab lain berkali-kali dikatakan bahkan dengan istilah agar kita tidak tercela, tidak najis. Misalnya dalam Efesus 5 ayat 27 dikatakan supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lalu dalam 1 Timotius 6 ayat 14 dikatakan dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, ada yang diminta kepada kita agar kita layak, kudus, tidak bercela dan tidak cemar. Tentu saudara-saudara kita bertanya, mengapa demikian beratnya syarat untuk kita dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen? Ternyata saudara-saudara, maksud Tuhan adalah bukan agar kita mampu tidak cemar, mampu dengan diri kita sendiri menjadi kudus. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang menguduskan pertama kali. Tuhanlah yang membuat kita tahir sehingga kita tidak bercela, sehingga kita tidak cemar. Kenapa? Karena karya Tuhan, khususnya di salib itu, adalah satu cara untuk mengambil kecemaran, untuk menanggung ketidakkudusan, agar apa saudara-saudara? Agar dengan percaya padanya kita bisa dikuduskan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang kudus, sehingga kita bisa menjalani laku yang tidak bercela. Karena Tuhanlah yang membuat kita kudus, Tuhanlah yang membuat kita tidak bercela. Sehingga saudara-saudara, hidup kudus itu bukan terutama bagaimana kita sebagai pribadi menjalani hidup kita, tapi juga selanjutnya yang paling penting ialah kiranya kekudusan itu kita tunjukkan. Kudus, saudara-saudara, juga berarti kados. Artinya apa? Artinya khusus, artinya otentik, artinya sesuatu yang punya ciri khas. Dan itulah saudara-saudara arti kekudusan yang kiranya kita bisa tunjukkan. Ada sebuah cerita yang menarik saudara-saudara dari teman saya yang pernah melakukan literasi, artinya upaya untuk menghilangkan buta huruf dengan cara membawa Alkitab, menceritakan Alkitab, dan dengan orang belajar membaca Alkitab, orang tidak buta huruf. Dan itu dilakukannya di Nusa Tenggara Timur, di sebuah kabupaten namanya Malaka, dekat Timor Leste, dekat Dili, saudara-saudara. Dan ketika orang yang buta huruf ini maksudnya bisa membaca, saudara-saudara, dia mengatakan apa? Sekarang aku tidak gelap lagi. Aku tidak dianggap kotor dan gelap lagi, sebab aku sekarang bisa melihat, sebab aku sekarang bisa tahu semua sudah terang. Karena apa? Karena aku bisa membaca, karena aku tidak buta huruf lagi. Nah, demikian saudara-saudara, kekudusan yang kita tunjukkan dalam peri hidup kita, kiranya itu menjadi suatu tindakan yang khusus. Dan apa yang dilakukan Lembaga Alkitab Indonesia adalah satu cara untuk menunjukkan inilah peri hidup yang kudus. Artinya apa? Yang menjadi hidup itu khusus, tidak gelap, tidak bodoh, tetapi terang. Dan dengan demikian kata ibu yang di Malaka tadi, oh saya sekarang sudah senang katanya. Kemana-mana tidak perlu cap jempol, bahkan saya sudah bisa ikut nyanyi paduan suara karena saya sudah bisa baca not. Saudara-saudara yang terkasih,
jalan hidup yang kudus. Karena kita telah dikuduskan, kiranya lebih pada menunjukkan otentisitas karya yang khas di tengah-tengah kehidupan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menguduskan kami. Karena itu ya Tuhan, buatlah kami secara khusus juga sebagai anak-anak-Mu menunjukkan jalan hidup kami, karya kami, agar orang melihat terang, agar orang tidak gelap, tapi merasakan jalan-Mu, pengertian-Mu dalam hidup mereka. Demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Mujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya, yang menyukai segala titanya, menyukai segala titanya. GKP ST